Pengertian manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dan proses pengubahan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen yang pertama ada perencanaan. Perencanaan merupakan proses dasar manajemen untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai. Pada bagian A, pertanyaan mendasar pada perencanaan. Yang pertama ada what. Seorang manajemen harus menjawab pertanyaan apa yang hendak dicapai dan dirumuskan dalam mencapai tujuan tertentu. Yang kedua ada why. Seorang manajer harus menjawab mengapa hal itu menjadi tujuan bukan yang lain. Yang ketiga ada where. Seorang manajer harus mampu mempertanggungjawabkan pemilihan lokasi perusahaan. Contohnya mengapa memilih lokasi dekat konsumen. Yang keempat ada when. Seorang manajer atau pengambil keputusan harus dapat dengan tepat menunjukkan jadwal pekerjaan yang harus dilakukan. Yang kelima ada wo. Seorang manajer harus mempertanggungjawabkan mengapa orang-orang itu yang dipilih untuk melaksanakan suatu pekerjaan bukan orang lain. Yang terakhir ada how. Seorang manajer harus dapat menentukan bagaimana cara melakukan suatu pekerjaan. Pembagian perencanaan. Yang pertama ada perencanaan jenjang atas. Di jenjang ini bersifat strategis, yaitu memberi petunjuk umum, merumuskan tujuan, mengambil keputusan, dan memberi petunjuk pola penyelesaian. Yang kedua, jenjang menengah. Pada jenjang ini, perencanaan lebih bersifat administratif, menyangkut cara-cara menempuh dan bagaimana tujuan dari perencanaan itu dapat dilaksanakan. Yang ketiga, perencanaan jenjang bawah. Pada jenjang ini, perencanaan lebih memfokuskan untuk menghasilkan, sehingga perencanaan mengarah pada pelaksanaan atau operasional. Syarat-syarat perencanaan. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, bersifat sederhana atau simple sehingga tidak terlalu sulit dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, memuat analisis-analisis terhadap pekerjaan yang dikerjakan. Yang keempat, bersifat fleksibel. Yang kelima, memiliki keseimbangan. Dan yang terakhir yaitu memiliki kesan bahwa segala sesuatu itu telah tersedia serta dapat digunakan secara efektif dan berdaya guna. Manfaat perencanaan. Yang pertama, perencanaan dapat membuat pelaksanaan tugas menjadi tepat dan kegiatan tiap unit akan terorganisasi menuju arah yang sama. Yang kedua, perencanaan yang disusun berdasarkan penelitian yang akurat akan menghindarkan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, perencanaan memuat standar-standar atau batas-batas tindakan dan biaya sehingga memudahkan pelaksanaan pengawasan. Yang keempat, perencanaan dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sehingga aparat pelaksana memiliki irama atau gerak dan pandang yang sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengorganisasian adalah suatu sistem di mana organisasi dapat digerakkan menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Unsur organisasi. Dalam unsur organisasi terdapat unsur-unsur sebagai berikut. 1. Sekelompok manusia yang diarahkan untuk kerjasama. 2. Melakukan kegiatan yang telah ditetapkan. 3. Kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan. Manfaat pengorganisasian. 1. Memungkinkan pembagian tugas sesuai dengan keadaan perusahaan. 2. Menciptakan spesialisasi dalam melaksanakan tugas. 3. Anggota organisasi mengetahui tugas-tugas yang dikerjakan. Fungsi pengorganisasian. 1. Adanya pendelegasian wewenang dari manajemen puncak kepada manajemen pelaksana. 2. Adanya pembagian tugas yang jelas. 3. Memiliki manajer puncak yang profesional untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan. Bentuk organisasi. 1. Organisasi garis, yaitu bentuk organisasi di mana wewenang pemimpin langsung ditunjukkan kepada bawahan. 2. Organisasi fungsional, yaitu organisasi yang disusun berdasarkan sifat dan jenis fungsi yang harus dilaksanakan. 3. Organisasi garis dan staf, yaitu organisasi yang memberikan wewenang kepada pemimpin atau memberi komando kepada bawahan. Yang ketiga yaitu ada pelaksanaan. Pelaksanaan atau tindakan dalam suatu fungsi manajemen yaitu untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Orang dapat digerakkan apabila terpenuhi kebutuhannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologi. Kebutuhan fisiologi berhubungan dengan kebutuhan yang bersifat fisik, seperti kebutuhan sandang pangan dan perumahan. Dan untuk yang kedua yaitu ada kebutuhan keamanan. Setiap orang membutuhkan rasa aman dan selamat di tempat kediamannya atau di tempat kerja.
Dan yang ketiga yaitu ada kebutuhan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan sosial seperti kebutuhan dapat diterima di lingkungannya. Dan yang keempat yaitu ada kebutuhan akan prestis atau harga diri. Prestisi itu timbul akibat prestasi. Oleh karena itu, seorang mempunyai keinginan untuk mengembangkan dirinya. Dan yang terakhir, yaitu ada kebutuhan aktualisasi diri. Setiap orang memiliki harapan atau cita-cita. Oleh karena itu, setiap orang membutuhkan kesempatan untuk mengembangkan bakat dan meningkatkan kemampuan kerja demi mewujudkan cita-citanya. Ada juga 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu ada otoriter. Pemimpin yang otoriter adalah pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan. Dan yang kedua, ada demokratis. Pemimpin yang demokratis adalah pemimpin yang mengakomodasikan pendapat bawahan dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir, ada bebas. Pemimpin bergaya bebas akan menyerahkan proses pengambilan keputusan pada bawahan. 4. Pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi yang penting pada suatu organisasi. Pengawasan bukan merupakan keinginan untuk mencari-cari kesalahan. Pengawasan merupakan tugas untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi demi tercapainya tujuan organisasi. A. Jalur atau urut-urutan, routing. Agar pengawasan efektif dan efisien, seorang manajer harus dapat menetapkan jalur atau cara untuk mengetahui di mana sering terjadi kesalahan. B. Penetapan waktu, scheduling. Seorang manajer yang melakukan pengawasan harus dapat menetapkan kapan kita baiknya pengawasan itu dilakukan. C. Perintah pelaksana, dispatching. Dispatching merupakan prinsip pengawasan berupa perintah pelaksanaan terhadap suatu pekerjaan dengan tujuan agar pekerja tersebut dapat selesai tepat pada waktunya. Yang keempat, tindak lanjut, follow up. Jika pemimpin tidak dapat menemukan kesalahan, maka dia harus mencari jalan keluar atas kesalahan itu. Prinsip dan unsur manajemen. Prinsip manajemen. Ada 14 prinsip-prinsip manajemen. Ini adalah salah satu pendapat dari Henry Fayol. Berikut 14 prinsipnya. 1. Pembagian kerja. Pembagian kerja harus dipikirkan agar mengarah pada spesialisasi supaya semakin efisien dan efektif orang tersebut melakukan pekerjaan. 2. Otoritas atau wewenang. Contohnya seperti seorang manajer harus memberi perintah kepada bawahan untuk menyelesaikan pekerjaannya. 3. Disiplin. Disiplin merupakan hasil kepemimpinan yang baik di semua jenjang organisasi. 4. Kesatuan perintah. Setiap karyawan hanya mendapat satu perintah untuk satu pekerjaan. 5. Kesatuan arah. Kegiatan-kegiatan dalam organisasi itu memiliki tujuan yang sama. 6. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Pada setiap organisasi, kepentingan organisasi secara keseluruhan harus lebih penting dibandingkan kepentingan perseorangan. 7. Pemberian upah. Pemberian balas jasa harus adil, baik untuk karyawan maupun untuk perusahaan. 8. Pemusatan atau sentralisasi. Dalam sebuah organisasi, pengambilan keputusan membutuhkan suatu pertimbangan. 9. Jenjang jabatan. Dalam sebuah organisasi atau manajemen, itu pasti ada jenjang jabatan untuk mengetahui kedudukan masing-masing. 10. Tata tertib. Pada sebuah organisasi atau manajemen, tata tertib sangat diperlukan untuk sarana dan manusia berada di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat. 11. Kesamaan. Kesamaan sikap atau apapun itu secara adil terhadap semua anggota organisasi. 12. Kestabilan staf. Pada sebuah organisasi, kestabilan staf itu sangat penting dikarenakan apabila perputaran karyawan yang tidak terlalu sering itu tidak baik bagi kelancaran kegiatan perusahaan. 13. Inisiatif. Untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu dan menjalankan rencananya. 14. Semangat korps. Pada prinsip manajemen ini, semangat kerja antar kelompok perorangan dapat menimbulkan rasa bersatu untuk kemajuan organisasi tersebut.
Unsur manajemen. Manajemen memiliki 5 unsur atau 5M, yaitu manusia atau man. Manusia dianggap paling penting di antara sumber daya lain yang produktif. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi bergantung pada manusianya. 2. Money atau uang. Dalam sebuah organisasi, uang itu sangat penting. Uang diperlukan dalam menjalankan usaha organisasi. 3. Bahan atau materials. Untuk menjalankan sebuah organisasi, bahan sangat diperlukan dalam penciptaan sebuah produk. 4. Mesin atau machines. Produk modern memerlukan penggunaan mesin dikarenakan lebih efisien dan ekonomis. 5. Metode atau methods. Metode sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Metode mengacu pada teknik atau teknologi atau teknik produksi. Manajemen produksi. Pengertian manajemen produksi adalah rangkaian kegiatan yang terencana dan terkendali dalam rangka mengubah input menjadi output dan melakukan evaluasi terhadap output melalui umpan balik. Perencanaan sistem produksi. Ketika merancang sistem produksi, manajemen terus mempertimbangkan rancangan produk atau jasa untuk mengetahui aspek yang berkaitan dengan proses produksi, volume produksi, mempertimbangkan kapasitas produk, proses produksi, mempertimbangkan proses produksi yang efisien, lokasi dan tata letak, merancang lokasi dan tata letak dari proses produksi, serta rancangan kerja, menentukan pembagian kerja, membuat standar kerja, dan sebagainya. Pengendalian sistem produksi. Pengendalian sistem produksi berkaitan dengan dua masalah utama manajemen operasi, yaitu masalah mutu dan persediaan. Pengendalian mutu. Perusahaan harus dapat menjaga supaya mutu barang tetap terjamin. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran dapat diartikan sebagai kegiatan pengaturan secara optimal dari fungsi pemasaran agar kegiatan pertukaran atau penyampaian barang dari produsen ke konsumen dapat berjalan lancar dan memuaskan melalui riset pasar, promosi, pengaturan organisasi pemasaran, sistem distribusi, dan bagaimana memuaskan pelanggan riset pasar. Yang kedua yaitu riset pasar. Dalam riset pasar harus benar-benar diadakan penelitian dan sedapat mungkin dihindari pengambilan kesimpulan yang salah. Riset pasar yang dilakukan berbeda untuk setiap jenis pasar. Riset pasar untuk pasar persaingan monopoli akan berbeda dengan riset pasar untuk pasar persaingan sempurna. Yang ketiga yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi adalah proses identifikasi sekelompok konsumen homogen yang akan dilayani perusahaan. Targeting adalah pengelompokan segmen pasar ke dalam beberapa kelompok pasar yang homogen. Positioning adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen. Yang keempat, bidang-bidang manajemen. Bauran pemasaran, produk, harga, promosi, distribusi, atau penempatan. Yang kelima, kepuasan pelanggan. Kepuasan jangka panjang dapat terpenuhi dengan memerhatikan hal yang berikut. 1. Mutu barang. 2. Mudah mendapatkan produk. 3. Pelayanan purna jalan. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang berhubungan dengan langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaannya dalam rangka mencapai tujuan. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen keuangan antara lain, yang pertama ada sumber dana. Manajemen keuangan harus dapat memilih sumber dana yang akan digunakan dalam perusahaan.
Sumber dana itu dapat berasal dari dalam perusahaan ataupun dari luar perusahaan. Yang kedua, ada penggunaan dana. Dana yang ada di perusahaan, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar, harus digunakan sebaik mungkin. Hal ini agar perusahaan semakin meningkat pada masa yang akan datang dan dapat digunakan untuk hal-hal seperti penanaman modal jangka pendek dan penanaman modal jangka panjang. Yang ketiga, yaitu pengawasan dan penggunaan dana. Dana yang digunakan harus diawasi agar sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atau pengaduan tenaga kerja. Pengembangan komunikasi, integrasi pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perseorangan. Nah, ada hal-hal yang berhubungan dengan manajemen personalia adalah sebagai berikut. Penerimaan pegawai harus dapat menjaring sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan langkah-langkah yang harus diperlukan, yaitu sebagai berikut. Pertama, analisis jabatan. Kedua, seleksi penerimaan pegawai. Dan ketiga, pelatihan dan pendidikan. Dan yang kedua yaitu adalah penilaian pegawai, penilaian baik tidaknya seorang dapat melaksanakan pekerjaannya sebanyak ditentukan oleh kemampuan orang tersebut, menjabarkan pekerjaan demi mencapai tujuan dan dedikasinya dalam rangka mengemban misi organisasi. Dan yang ketiga, promosi dan mutasi setelah mengadakan penilaian atas pegawai yang bersangkutan. Ada beberapa kemungkinan sebagai akibat dari penilaian tersebut. Pertama, pertimbangan untuk memberhentikan. Dan kedua, dipindahkan ke lingkup pekerjaan yang lebih sempit. Ketiga, dipindahkan ke jabatan lain. Empat, promosi. Dan yang keempat ada lagi yaitu motivasi untuk bekerja secara maksimal. Ia perlu diberikan motivasi antara lain diberikan dalam bentuk penghargaan terhadap prestasinya, pujian, kepastian, pengembangan diri pada perusahaan, dan penghargaan bahwa ia adalah pribadi yang diperhitungkan keberadaannya. Selanjutnya yaitu ada manajemen administrasi. Yang pertama yaitu ada pengadministrasian kegiatan, yaitu setiap bagian masih mempunyai hubungan dengan bagian administrasi, baik menyangkut data kepegawaian, hubungan keluar, hubungan dalam pemerintah, maupun hubungan jaringan komputer pusat dan bagian-bagian lain. Dan yang selanjutnya, di manajemen administrasi ini ada pemakaian alat-alat perkantoran. Pemakaian alat-alat kantor harus efektif dan efisien agar dapat menunjang kemajuan organisasi. Dan yang selanjutnya lagi di bagian manajemen administrasi ini ada pemeliharaan organisasi, yaitu di mana manajemen administrasi harus memikirkan keserasian dan efektivitas organisasi secara keseluruhan.